1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oke, shalom, selamat sore. Kita ketemu lagi Cahaya Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan saya ambil itu satu ayat yang sudah sangat sering kita mungkin sudah sangat sering kita dengar, gitu ya, bahwa digambarkan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani, gitu ya, bangsa yang kudus untuk memberitakan perbuatan Allah yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Pada video ini saya akan membahas mengenai satu bagian yang menarik dalam ayat ini, yaitu perkataan imamat yang rajani, gitu ya. Jadi pada video ini saya akan membahas khusus mengenai kata imamat yang rajani. Kenapa saya katakan unik? Karena dalam firman Tuhan, imamat dan imamat yang rajani itu digambarkan sebagai sesuatu di mana itu berhubungan dengan keimaman, itu adalah imamat, dan rajani di sini berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya royal, suatu kerajaan, suatu keturunan ningrat, gitu ya. Karena itu dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa imamat yang rajani di sana dikatakan the royal priesthood, gitu ya. Sesuatu keimamatan, suatu keimaman, imamat, dan yang bersifat rajani, gitu ya. Sesuatu yang berhubungan dengan imam dan sesuatu yang berhubungan dengan raja. Dan pada video ini saya akan membahas lebih detail mengenai kata imamat yang rajani. Saya bilang ini sesuatu yang sangat unik sekali, karena kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, kalau Anda dan saya baca dalam firman Tuhan, terutama masa perjanjian lama, yang namanya raja dan imam, itu adalah dua jabatan yang tidak pernah dilakukan oleh satu orang yang sama, gitu ya. Imam dan raja ini dua posisi yang benar-benar berbeda. Dan tidak ada imam yang menjadi raja dan tidak ada raja yang menjadi imam. Itu dalam firman Tuhan, khususnya dalam perjanjian lama. Tetapi nanti kita akan lihat, ada satu tokoh yang menjadi imam dan dia adalah seorang raja, gitu ya. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa kata imamat yang rajani ini sesuatu yang unik, karena ini menggabungkan antara keimaman dengan suatu bentuk raja, ya. Dan tadi saya sudah bilang bahwa dalam firman Tuhan, kalau kita perhatikan misalnya pada kehidupan dalam perjanjian lama pada zaman Raja Saul, di sana kita tahu ada yang namanya imam besar, yaitu Ahimelek, gitu ya. Imamnya pada waktu itu Ahimelek. Pada zaman Daud, imamnya waktu itu adalah Abiatar, anak dari Ahimelek, gitu ya. Pada zaman Salomo, imamnya yaitu Imam Sadok. Bagaimana pada waktu itu Salomo memecat Abiatar dan mengangkat Imam Sadok menjadi imamnya. Itu adalah contoh-contoh dalam firman Tuhan bahwa posisi imam dan posisi raja ini dua hal yang sangat berbeda. Dan tidak pernah ada seorang raja yang menjadi imam dan tidak ada seorang imam yang pernah menjadi raja, gitu ya. Mungkin kita lihat sedikit tentang firman Tuhan, tentang peristiwa bagaimana pada zaman Salomo, bagaimana Salomo memberhentikan Abiatar, yaitu imam pada zaman Daud, dan kemudian dia mengangkat Sadok, gitu ya. Itu adalah 1 Raja-Raja 2 ayat 27 dikatakan, lalu Salomo memecat Abiatar. Abiatar ini adalah imam pada zaman Raja Daud, gitu ya. Dan dia adalah anak Ahimelek. Ahimelek sendiri adalah imam pada zaman Saul, gitu ya. Salomo memecat Abiatar dari jabatannya sebagai imam Tuhan. Dengan demikian Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakannya di Silo mengenai keluarga Eli. Jadi Abiatar dari keluarga Eli habis, gitu ya. Dan kemudian di 1 Tawarikh 29 ayat 22 dikatakan, lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Lanjutannya, kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo anak Daud sebagai raja dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja dan Sadok sebagai imam. Jelas, saudaraku? Jadi itulah gambar-gambaran contoh dalam firman Tuhan bahwa pada zaman Saul di sana ada Ahimelek, pada zaman Daud ada Abiatar, pada zaman Salomo ada Imam Sadok. Dan itu menggambarkan bahwa posisi imam dan posisi raja menjadi sesuatu hal yang berbeda, gitu ya. Tidak pernah ada seorang raja yang menjadi imam dan tidak ada seorang imam yang menjadi raja. Kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, jabatan imam ini mungkin Anda sudah cukup familiar dengan yang sering saya jelaskan mengenai keimamatan khususnya orang Lewi, gitu ya. Jabatan imam ini menjadi sesuatu bagaimana dia menjadi penghubung dengan Tuhan, bagaimana dia melakukan upacara mewakili umat Tuhan, dia mempersembahkan korban, dan juga dia kalau misalnya ada umat Tuhan yang bermasalah dengan Tuhan, melakukan satu dosa, melanggar hukum Tuhan, maka dia mempersembahkan satu korban tertentu untuk membereskan dosanya, dan itu dilakukan melalui imam, gitu ya. Jadi imam ini menjadi satu cakupan yang mempunyai kekuasaan dalam ruang lingkup rumah Tuhan.
dalam ruang lingkup bait Allah. Itulah cakupan kekuasaan dari seorang imam di sana, gitu ya. Tetapi jangan lupa saudaraku bahwa imam juga di sini menjadi satu posisi di mana apabila ada dua orang yang berselisih, maka mereka bisa menyelesaikannya di hadapan imam. Kita lihat sedikit ayatnya saudaraku. Dalam Imamat 6 ayat yang ke-7 dikatakan, imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada orang melakukan satu dosa, melanggar salah satu firman Tuhan, maka dia harus membereskan itu di hadapan imam. Dia membawa korban, entah korban penebus salah, entah korban penghapus dosa dan macam-macam. Gitu ya. Sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya sehingga dia bersalah. Gitu ya. Dalam Ulangan 19 ayat yang 17 dikatakan, maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. Jadi tadi saya sudah bilang bahwa imam di sana tidak hanya membereskan hubungan antara seseorang dengan Tuhan. Jadi pada saat umat Tuhan bermasalah, umat Tuhan melanggar satu firman Tuhan, maka dia harus datang kepada imam dan mempersembahkan sesuatu untuk membereskan hubungannya dengan Tuhan. Tetapi imam tidak hanya berfungsi seperti itu. Imam juga di sana berfungsi apabila ada dua orang yang berselisih. Ada dua orang yang bersaksi dusta atau ada orang lain yang melukai temannya, dan itu harus diselesaikan melalui imam. Itu adalah fungsi atau jabatan yang dilakukan oleh seorang imam. Gitu ya. Tentunya ini menjadi sesuatu hal yang sangat berbeda dengan raja. Ya, kalau kita tahu dalam firman Tuhan, raja secara mudah saya pernah jelaskan mengenai kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Raja di sana menjadi pemimpin sebuah negara, pemimpin sebuah kerajaan. Berbicara soal ekonomi, politik, bicara soal keamanan satu negara. Gitu ya. Itu bicara soal otoritas penguasaan wilayah. Itulah posisi seorang raja. Gitu. Tetapi jangan lupa saudaraku bahwa dalam firman Tuhan, raja juga sering digambarkan menjadi satu pribadi yang sangat berpengaruh menentukan pola ibadah suatu bangsa, khususnya bangsa Israel. Jadi kalau Anda perhatikan dalam firman Tuhan, ada banyak raja-raja yang melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Itu mengakibatkan orang Israel beribadah kepada Allah. Gitu ya. Tapi ada raja-raja yang melakukan hal yang tidak benar, melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Itu berakibat orang Israel menjauh daripada Tuhan. Jadi hal tentang raja tidak hanya berhubungan dengan keamanan, politik, ekonomi sebuah negara, tidak hanya berhubungan dengan penguasaan wilayah, tidak hanya berhubungan dengan suatu otoritas tertentu, tetapi raja di sini juga menentukan pola ibadah, menentukan kadar ibadah suatu negara, dalam hal ini adalah bangsa Israel, umat Tuhan. Ya, kalau Anda perhatikan dalam firman Tuhan, salah satu contohnya adalah misalnya Yerobeam. Yerobeam adalah raja yang pertama setelah umat Tuhan, kerajaan Israel terpecah dua setelah zaman Salomo, maka Yerobeam menjadi raja yang pertama untuk kerajaan utara. Gitu ya. Dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 32 dikatakan, kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya di Yehuda. Kita tahu bahwa Yerobeam sebagai raja pertama kerajaan utara, dia selain membuat peribadatan baru supaya umat Tuhan tidak ke Yerusalem, dia juga menentukan hari raya yang mirip seperti hari raya orang Yehuda. Gitu ya. Dan ia sendiri naik tangga mezbah itu, begitulah dibuatnya di Betel. Ya, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu dan yang telah dibuatnya itu. Dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Jelas saudaraku? Jadi di sini raja berpengaruh tentang hubungan antara umat Tuhan dengan Tuhan. Gitu ya. Suatu raja yang jahat, suatu raja yang membiarkan bukit pengorbanan ada, itu membuat umat Tuhan hatinya berbalik daripada Tuhan. Sebaliknya raja yang melakukan hal yang benar di mata Tuhan, dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, maka umat Tuhan hatinya kembali terpaut kepada Tuhan. Di sini saya ingin sama-sama kita melihat tentang bedanya posisi imam dan posisi raja. Gitu ya. Imam tadi membereskan hubungan umat Tuhan dengan Allah apabila dia ada masalah. Gitu ya. Dia melakukan satu dosa, melanggar firman Tuhan. Di samping itu juga imam membereskan kalau ada dua orang yang berselisih. Gitu ya. Mengenai rumah, mengenai saksi dusta, mengenai suatu tindakan pembunuhan atau apapun juga, imam berperan di sana. Tetapi imam hanya berkuasa dalam ruang lingkup rumah Tuhan. Sementara raja, dia berhubungan dengan politik, ekonomi, dan keamanan sebuah negara. Dia berhubungan dengan otoritas dan kekuasaan sebuah negara. Tetapi dia juga dia juga menentukan pola ibadah. Dia menentukan sejauh mana umat Tuhan beribadah kepada Allah.
Dan tadi Yerobeam digambarkan sebagai seorang raja yang membuat peribadatan baru. Sehingga umat Tuhan tidak usah ke Yerusalem. Dia membuat di Dan dan Betel suatu peribadatan baru. Kepada lembu emas dikatakan seperti itu. Dan itu membuat hati umat Tuhan berpaling daripada Tuhan. Gitu ya. Dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 33 dikatakan, sesudah peristiwa itu pun Yerobeam tidak berbalik dari kelakuan yang ingin jahat. Ayat ini saya pernah ambil bagaimana ada seorang abdi Allah, gitu ya. Tidak berbalik dari kelakuan yang jahat. Ia tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Dia membiarkan di sana ada bukit pengorbanan, bahkan rakyat diangkat menjadi imam. Siapa yang mau saja ditahbiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Itu yang dilakukan oleh seorang raja yang hatinya melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Gitu ya. Sebaliknya tadi saya sudah bilang juga ada raja yang melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Dan kalau kita bicara soal Yerobeam, rasanya saya paling cocok kalau membandingkan itu dengan Raja Yosia. Gitu ya. Karena Raja Yosia ini yang pernah dinubuatkan pada saat ada abdi Allah datang dari Betel dan menegur Yerobeam. Dikatakan bahwa seorang dari keturunan Daud, yaitu Raja Yosia, akan menghancurkan penyembahan yang dilakukan oleh Yerobeam. Gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 19 dikatakan, juga segala kuil-kuil di bukit-bukit pengorbanan dan yang di kota-kota Samaria yang telah dibuat oleh raja-raja Israel untuk menimbulkan sakit hati Tuhan, dijauhkan oleh Yosia. Dalam hal ini dia bertindak tepat seperti tindakannya yang di Betel. Itu adalah raja yang melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Dan itu membuat umat Tuhan hatinya beribadah kembali kepada Tuhan, hatinya terpaut kembali kepada Tuhan. Gitu ya. Dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 24 dikatakan para pemanggil arwah, para pemanggil roh peramal, juga terafim. Saya pernah bahas khusus tentang terafim. Berhala-berhala dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem dihapuskan oleh Yosia. Gitu ya. Dengan maksud menempati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkiah di rumah Tuhan. Jelas, saudaraku, dari sini saya ingin sama-sama melihat bahwa dalam firman Tuhan, raja dan imam itu menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Gitu ya. Di sana raja berhubungan dengan kekuasaan, dan raja juga di sana menentukan satu bangsa orang Israel apakah beribadah kepada Tuhan, apakah dia akan berpaling kepada hal lain. Yerobeam mengakibatkan umat Tuhan berpaling pada hal lain. Yosia mengakibatkan hati umat Tuhan kembali terpaut pada Tuhan. Dan imam tadi saya sudah jelaskan bahwa imam dia punya tugas-tugas seperti itu. Dan imamat yang rajani ini menjadi sesuatu yang unik karena dalam dua kata itu terangkum dua jabatan yang sangat berbeda. Gitu ya, jabatan imam dan jabatan raja. Gitu ya. Tadi saya sudah bilang bahwa dalam firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, imamat khususnya itu adalah dilakukan oleh orang Lewi. Itu adalah orang Lewi dan keturunannya. Dan dalam sejarah baik dalam masa mulai dari Saul itu adalah suku dari Benyamin. Daud adalah suku Yehuda, dan kemudian Salomo juga suku Yehuda. Setelah kerajaan pecah jadi dua, kerajaan selatan itu sebagian besar adalah, hampir semuanya adalah keturunan Daud, suku Yehuda. Kerajaan utara dengan Yerobeam itu suku Efraim. Dan selanjutnya berganti-ganti suku, dan tidak ada satu raja pun dari suku Lewi. Jelas, saudaraku? Jadi suku Lewi hanya memegang jabatan sebagai imam. Gitu. Sementara raja menjadi sesuatu hal yang berbeda. Dan ini menjadi sesuatu yang tidak pernah bisa menjadi satu, gitu saudaraku ya. Masing-masing punya peran sendiri-sendiri dan Allah menempatkan masing-masing. Gitu ya. Yang satu berhubungan dengan Allah, itu adalah imam. Mereka yang melanggar firman Tuhan, mereka yang berselisih dan perlu diselesaikan secara firman Tuhan, itu imam yang berfungsi di sana. Secara keseluruhan tentang kekuasaan, otoritas, ekonomi, politik, itu semua raja yang menentukan itu di sana semua. Jelas, saudaraku? Dan ini dua hal yang berbeda. Dan mungkin Anda pernah nonton juga salah satu video kita tentang Raja Uzia. Bagaimana dia seorang raja yang melakukan sesuatu yang sangat fatal karena dia melakukan suatu tindakan keimaman. Gitu ya. Kita lihat ayatnya sebentar, saudaraku. Dalam 2 Tawarikh 26 ayat 18, saya juga pernah buat video khusus tentang Raja Uzia. Dikatakan seperti ini, mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Itu tidak bisa dilanggar. Imam tidak pernah menjadi raja.
dan raja tidak bisa menjadi imam. Gitu ya. Dan di sini menjadi gambarkan bahwa itu menjadi satu dosa besar yang dilakukan oleh seorang raja, yaitu Uzia. Bagaimana dia membakar ukupan, di mana ukupan itu sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh keturunan Harun yang adalah imam. Gitu ya. Akibatnya di sana dikatakan, keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan beroleh kehormatan dari Tuhan karena hal ini. Jelas, saudaraku? Dan itulah tentang imam dan raja. Jelas, saudaraku? Jadi dari yang pertama ini saya ingin jelaskan kepada Anda semua tentang imamat yang rajani. Dan saya bilang ini kata ini unik sekali karena ini menggabungkan antara imam dan raja. Dalam firman Tuhan, dalam perjanjian lama, imam dan raja itu sesuatu yang berbeda. Dan tidak pernah bersatu. Dalam arti kata tidak pernah ada dalam satu orang. Gitu ya. Imam adalah imam dan tidak akan pernah jadi raja. Raja adalah tetap raja dan tidak boleh melakukan kegiatan keimaman. Jelas, saudaraku? Dan saya sudah jelaskan tadi bagaimana tugas raja dan tugas imam. Itu masing-masing menjadi sesuatu yang berbeda. Gitu ya. Tetapi kemudian mulai masuk masa perjanjian baru, dan kemudian Petrus tadi berkata bahwa kamulah imamat yang rajani. Ini menjadi sesuatu hal yang menarik karena pada masa perjanjian baru, Allah mengangkat umatnya menjadi imam dan raja sekaligus. Gitu ya. Yang saya udah bilang tadi, selama masa perjanjian lama tidak ada imam yang jadi raja dan tidak ada raja yang boleh melakukan tindakan keimaman. Gitu ya. Dan kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, ada yang menarik, saya udah bilang tadi. Ada satu orang dalam sejarah Alkitab yang seorang raja dan dia adalah seorang imam. Anda bisa tebak orangnya? Itu adalah Melkisedek. Gitu ya. Kita lihat dalam firman Tuhan dalam Ibrani 7 ayat yang pertama. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem. Dia adalah raja. Gitu ya. Dan imam Allah yang maha tinggi. Dia adalah raja dan dia adalah imam. Gitu ya. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Jelas, saudaraku? Itulah Melkisedek. Dan jadi sepanjang sejarah dalam firman Tuhan, tidak ada raja yang pernah jadi imam dan tidak ada imam yang jadi raja, kecuali Melkisedek. Melkisedek adalah Raja Salem dan dia adalah imam Allah yang maha tinggi. Gitu ya. Mungkin kita pernah melihat juga beberapa kejadian yang lain bagaimana raja yang melakukan tindakan keimaman, misalnya Daud, gitu ya. Daud, saya pernah ceritakan bahwa pada saat Bait Allah tabut perjanjian masuk ke dalam Yerusalem, Daud mengenakan baju efod. Baju efod itu adalah baju yang harus hanya dipakai oleh imam pada saat dia melakukan kegiatan peribadatan di rumah Tuhan. Dan Daud seorang raja memakai baju efod pada waktu itu. Gitu ya. Itu hanya sekedar satu momen-momen tertentu aja, tetapi Daud sendiri tidak pernah melakukan tindakan keimaman secara umum. Tapi itu hanya menjadi gambaran bahwa pada waktu itu Daud yang adalah seorang raja mengenakan baju efod yang seharusnya digunakan oleh seorang imam. Tetapi Uzia waktu dia membakar ukupan, Allah marah. Karena Uzia melanggar kekudusan Tuhan. Dia adalah seorang raja dan dia tidak boleh melakukan kegiatan membakar ukupan yang harusnya dilakukan oleh seorang imam. Dan dalam firman Tuhan, seorang raja yang menjadi imam, itulah Melkisedek. Jelas, saudaraku? Dan inilah yang menarik mengenai keimaman Melkisedek. Gitu ya. Saya pernah buat khusus video tentang Yesus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Dan kalau kita lihat dalam perjanjian baru, Yesus itulah yang menjadi imam dan dia adalah raja. Jelas, saudaraku? Ini menjadi sesuatu yang mengubah seluruh bentuk keimaman dan kerajaan sebelumnya. Saya sudah jelaskan tadi bahwa pada masa perjanjian lama, raja itu tidak pernah jadi imam. Dan imam tidak pernah jadi raja. Tetapi melalui Melkisedek dan Yesus mengikuti peraturan Melkisedek, dia adalah imam dan dia adalah raja. Jelas, saudaraku? Kalau kita lihat dalam Wahyu 5 ayat yang ke-10 dikatakan, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, gitu ya, menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Gitu ya. Jadi melalui Yesus, karena Yesus mengikuti aturan Melkisedek di mana keimamannya tidak pernah berpindah, keimamannya berlaku selama-lamanya, keimamannya tidak berdasarkan aturan suku Lewi, keimamannya adalah keimaman dan raja. Gitu ya. Dan Yesus adalah imam besar kita dan dia adalah raja di atas segala raja. Dalam firman Tuhan tidak ada imam yang menjadi raja selain Melkisedek. Dan Yesus menggenapi itu semua dalam bentuk yang jauh lebih luar biasa. Dia tidak sekedar imam, tapi dia adalah imam besar.
Dan dia tidak sekedar raja, tetapi dia adalah raja di atas segala raja. Dan itu adalah imamat yang rajani. Gitu ya, seorang imam yang berkerajaan, seorang raja yang bertindak sebagai imam. Dan dalam firman Tuhan, tidak ada yang pernah seperti itu, kecuali Melkisedek, dan Yesus menggenapi itu semua. Jelas, saudaraku? Dan tadi kata firman Tuhan bahwa dia menjadikan umatnya itu menjadi imam buat selama-lamanya dan memerintah bersama dengan dia sebagai raja. Jelas, saudaraku? Satu ayat yang terakhir, dalam Wahyu 20 ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak akan berkuasa lagi atas mereka. Gitu ya. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi bersyukur Anda dan saya, kita dalam perjanjian baru, saudara. Dalam perjanjian baru kita mendapat hak istimewa. Kita menjadi imam dan kita menjadi raja. Dan itu tidak pernah ada pada masa perjanjian lama. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu di mana kita harus bersyukur kepada Tuhan. Melalui Yesus, kita menjadi imam bagi banyak orang untuk membawa mereka mengenal Tuhan. Hati-hati, kita bukan imam besar. Imam besar adalah Yesus sendiri. Kita hanya menjadi imam yang membawa orang mengenal Tuhan. Dan kita menjadi raja memerintah bersama dengan dia. Bukan menyalahgunakan otoritas, tetapi kita menggunakan itu semua untuk menawan pengenalan kepada Tuhan, untuk menawan segala pikiran-pikiran yang tidak benar. Dan itu bicara soal kekuasaan, bicara soal otoritas, dan itu bicara bagaimana kita memperluas wilayah. Gitu ya. Dan itulah Anda dan saya, umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani. Jelas, saudaraku? Mudah-mudahan dari video ini lebih pengertian kita, dan itu menjadi sesuatu hal yang membuat kita bersyukur. Mari kita bersyukur pada Tuhan bahwa Anda dan saya ditempatkan Tuhan menjadi imamat yang rajani. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.